Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang kami banggakan dari mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini, semoga sehat selalu dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan masuk di pertemuan ke-6 yang harusnya minggu ini adalah minggu untuk pertemuan ke-7 terkait dengan sertifikasi. Namun kita masih masuk di pertemuan ke-6 yaitu berkaitan dengan bidang bisnis dari teknologi informasi yang sangat berkembang sangat pesat ya. Yang itu tentunya berdampak pada kelangsungan hidup ya dari manusia dalam konteksnya bisa melahirkan consumerize, jiwa-jiwa konsumen. Di sisi yang lain, itu sebenarnya juga bisa melahirkan jiwa-jiwa inovatif, ya, jiwa-jiwa inovatif. Untuk itu kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo yang bisa on kamera bisa bersama saya untuk materi perkuliahan pada pagi hari ini. Nah, saya langsung saja untuk materi, meskipun nanti ada beberapa presentasi ya, yang mungkin minggu lalu belum presentasi karena memang salah satu penilaian adalah presentasi tugas, dan setiap tugas yang prioritas yang belum dulu, nanti kalau yang sudah ya nggak masalah. Baik, saya awali dulu dari materi yang pengen saya sampaikan ya, pada pagi hari ini. Nanti dilanjut kalau ada yang presentasi terkait dengan penugasan yang minggu lalu, silakan nanti dipresentasikan. Mau nanti yang mau presentasi ditulis di kolom chat ya, untuk bisa memastikan ada yang mau presentasi atau tidak. Ya, informatika sangat erat ya. Kalau kita berangkat dari visi misi perguruan tinggi diturunkan ke misi fakultas, diturunkan kepada misi prodi, itu ada highlight yang boleh dibilang kunci utamanya itu satu berkaitan dengan nilai-nilai al-Islam, ya, nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah berkaitan dengan kewirausahaan atau teknopreneur, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan unggul di bidang keinformatikaan. Jadi 3 highlight ini di prodi berarti menunjukkan bahwasanya angle prodi dalam upaya peningkatan kemandirian ataupun melahirkan teknopreneur ya, itu tentu sangat sangat erat ya. Karena bagaimanapun di tagline-nya, di visinya, di kurikulumnya itu juga sudah ada. Kalau kita cermati kurikulum, itu kita ada namanya manajemen tugas proyek ya, MPTI. MPTI itu sendiri adalah inisiasi untuk bagaimana kalian mengembangkan sebuah software ya, software berbasis
project ya. Jadi software berbasis project, dan itu sangat mungkin sekali itu adalah inisiasi awal berdirinya perusahaan kalian. Ya. Jadi sangat mungkin itu adalah berdirinya perusahaan kalian. Karena apa? Di situ juga sudah dilatih bagaimana tugas-tugas PM, tugas-tugas keuangan, tugas-tugas sekretaris, dan seterusnya, dan analisis sampai kemudian ke pengujian sistem tester ya. Semuanya diuji di situ. Jadi semuanya sudah melakukan pengalaman berkaitan dengan bagaimana sebuah software house itu bekerja di MPTI. Kemudian ada lagi pengalaman lainnya, yaitu adalah mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan tentu ini merupakan mata kuliah di mana kalian itu sudah melakukan analisis pasar. Kalau tadi di MPTI baru bagaimana cara kerja tim, bagaimana cara negosiasi dan seterusnya, tapi kemudian di kewirausahaan sudah sampai kepada analisis pasar. Ada analisis pasar menggunakan SWOT mungkin, kemudian juga menggunakan BCD, ya, dan banyak hal itu di kewirausahaan tersebut. Sehingga apa? Memang dituntun betul sama prodi sama fakultas untuk kemudian melahirkan teknopreneur di bidangnya. Mungkin di bidang jaringan, mungkin di bidang software, atau bidang hardware, dan seterusnya. Meskipun bidang bisnis informatika sangat banyak sekali ya. Bidang hardware, kalian bisa jualan hardware, juga bisa, kemudian bagian memperbaiki ya berkaitan dengan kehardwarean, atau juga membuat IC yang tentu itu bisa misalkan terintegrasi dengan IoT dan seterusnya. Bidang software, kalian mengembangkan software, ya, mengembangkan software tertentu yang itu dipakai nantinya. Nah, ini dunia kalian itu sangat dekat sekali dengan bisnis. Berpeluang sekali. Terlepas mungkin nanti ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi software engineer, ada yang jadi apapun, ya, bahkan tidak ada kaitannya, sangat mungkin, tapi berdasarkan kurikulum arahannya memang lebih membekali kepada kewirausahaan. Nah, bidang bisnis informatika itu cakupannya sangat luas. Ada yang bergerak di bidang hardware dan software, ada juga yang bergerak di bidang jasa. Misalkan kalau kalian mencermati ada namanya iFrame. iFrame itu pemiliknya bukan orang informatika juga. iFrame itu salah satu bidang jasa ya, yang kemudian dia menyewakan perlengkapan berkaitan dengan computerized, kamera, dan toolsnya untuk kepentingan pelatihan. Ini dia bergerak bidang jasa. Ya. Yang mungkin insya Allah di minggu depan kita juga akan bicara mengenai, atau susulan di minggu ini itu bicara mengenai bidang jasa dan sertifikasi, karena kita ketinggalan satu sesi. Nah, bisnis teknologi informasi mencakup kegiatan ekonomi yang berfokus pada pengembangan, ya, produksi, distribusi, dan layanan teknologi informasi. Jadi aspek pengembangan ada, aspek produksi ada, aspek distribusi. Kalian mau jadi distributor, kalian mau jadi produsen, kalian juga menyediakan layanan teknologi informasi. Dalam konteks sosioinformatika
etika bidang ini mencerminkan bagaimana teknologi mempengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan etika dalam masyarakat digital. Jadi, kaitannya dengan sosioinformatika, bagaimana kemudian teknologi mempengaruhi struktur sosial, ekonomi juga, dan etika atau perilaku manusia dalam masyarakat digital. Etika ini contohnya adalah ketika kita memanfaatkan e-commerce misalnya. Memanfaatkan e-commerce dengan berbagai layanannya atau memanfaatkan marketplace dengan berbagai layanannya, sangat mungkin terjadi adalah penipuan online. Belum lama ada teman ya, yang itu juga akibat adanya teknologi informasi yang berkembang pesat. Itu penipuan, ya, dia dalam waktu sekejap habis 100 juta. Bukan judul, bukan juga sifatnya adalah peminjaman-peminjaman yang lainnya. Tapi betul-betul ketipu yang mengaku adalah perbankan. Ya, jadi hampir 100 juta. Bukan hampir lagi, dianggap 100 juta. Secara umum ya, bidang bisnis teknologi informasi dibagi menjadi dua kelompok. Ada software, ada hardware ya, secara umum. Meskipun ada lagi tambahannya yaitu bidang jasa. Jasa ini ya bisa mencakup dua aspek ini. Bisa jasa hardware, bisa jasa software. Tapi highlight-nya adalah dua ini. Jadi bisnis TI berbasis hardware dan bisnis TI berbasis software. Kita masuk di bidang bisnis teknologi informasi yang berbasis hardware ya. Maka berbasis hardware itu kita kenal ada manufaktur ya, bagaimana pengembangan hardware ya, dan produksi perangkat keras. Jadi perancangan hardware, ya, bagaimana bikin VGA, ya, Nvidia itu. Nvidia termasuk perusahaan yang cukup berkembang pesat, ya. Dia pemiliknya dari Korea yang termasuk disebut juga dengan panggilan 1000 triliun, ya, pemiliknya. Diproduksi komponen komputer, ya, bisa bentuknya prosesor, motherboard, RAM, hard drive, GPU, dan lain sebagainya. Yang itu berkaitan dengan hardware. Kalau kalian sudah di komponen-komponen itu, komponen-komponen komputer, kalian sudah bisa memproduksi, entah apapun itu, misalkan mouse pun, atau TP-Link, atau apapun, nah ini sudah berarti bicaranya tentang manufaktur dan produksi. Maka apa terjadi dampak sosialnya apa? Menciptakan lapangan kerja tentunya, ya. Tetapi juga menimbulkan isu adanya e-waste elektronik atau limbah elektronik, ya. Dan eksploitasi bahan tambang. Kita tahu, ya, komponen-komponen elektronik itu ya pasti dari bahan tambang, ya, nikel, kemudian logam-logam lainnya. Coba kalian bisa mencari, ya, berkaitan dengan e-waste, limbah elektronik komputer di negara-negara maju itu kayak apa. Bahkan di negara-negara berkembang seperti India, Thailand, yang memproduksi, terdapat perusahaan elektronik yang besar di sana. Itu
terjadi pencemaran lingkungan yang luar biasa. Jadi bicara motor listrik kalau kita cermati motor listrik di Cina itu terjadi penumpukan luar biasa. Karena apa? Karena sampah motor listrik, baterainya rusak dan seterusnya motornya nganggur. Karena harga baterainya lebih mahal. Kemudian di perangkat mobile dan IoT misalnya. Ada produksi smartphone, ya, smartwatch, dan saya yakin smartwatch kalian juga sudah menggunakan itu. Beberapa mahasiswa sudah sering menggunakan, ya tujuannya untuk mungkin lebih menjaga kesehatan. Ada yang tujuan ke situ, ada juga yang lebih stylish, dan seterusnya. Hingga pada sensor industri, ya, IoT industri. Ini ada Pak Prof. Anton juga. Jadi Prof. Anton itu dosen elektro, dia membuat sebuah perangkat keras IoT di bidang pertanian, ya, untuk sensor berkaitan dengan irigasi. Jadi irigasi sebuah kapan nutup, kapan buka itu pakai sensor IoT. Itu sudah, dan ini sangat berpeluang bagi kalian sebenarnya. Kalau kalian yang kan ada juga Kapita Selekta, ya, Kapita Selekta mungkin kalian ada yang ngambil IoT, itu juga luar biasa perkembangannya. Kalian misalkan kembali ke alam, kalian pulang kampung, main mengembangkan pertanian di sana, bagaimana monitoring lombok-lombok menggunakan teknologi integrasi IoT dan drone misalkan, dan seterusnya. Dan ini bisa dikembangkan karena hardware-nya bisa dibuat. Ya kalau bicara perusahaan besar ya tentu ada namanya Apple, ada Samsung, Xiaomi, Huawei. Dari Amerika ini cuma Apple ya. Samsung, Xiaomi, Huawei itu kan dari Cina dan dari Korea. Dampak sosialnya apa akibat adanya perkembangan IoT dan mobile? Meningkatkan konektivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketergantungan digital dan isu privasi data pengguna. Isu privasi data pengguna tentu menjadi tren ya di era sekarang, karena memang manipulasi seperti yang pernah disampaikan Mas Farid misalkan. Mas Farid itu kan pernah membuat simulasi itu ya, bagaimana membuat sebuah film yang atau pertarungan antara siapa dan siapa itu. Kalau sekarang mungkin kalian juga pernah nonton iklannya antara Purbaya dan Bahlil dan seterusnya, itu kan semuanya sudah menggunakan AI ya. Data pribadi sudah tidak bisa dihindari lagi, bisa diakses secara umum. Ya. Apalagi berkait dengan foto-foto. Coba browsing aja, misalkan fotonya Mbak Amel, ya, atau Mbak Adelia, atau punya siapa itu. Google, di searching pasti tampil. Apalagi clue-nya tambahkan lagi lebih spesifik mahasiswa UAD, itu pasti tampil. Dan itu sudah ruang-ruang itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Bahkan bisa saja KTP, ya, KK, kenapa? Karena sudah diunggah di Google Drive, atau di cloud yang notabene itu terindeks, itu tercari oleh mesin pencari. Semuanya Microsoft sudah punya layanan cloud-nya, ya kan? Kemudian
Samsung juga punya layanan cloud-nya, Xiaomi, Huawei sudah punya layanan, Apple juga sudah punya layanan cloud-nya. Google dan seterusnya itu sudah punya layanan cloud. Jadi privasi data sudah hampir tidak bisa tidak bisa dihindari. Hah? Oh, di sini nggak apa-apa. Saya lagi ngajar. Kamu mau nyambil data project? Masih kelas. Oh ya udah. Kelas apa? Komunikasi interpersonal. Oh, dosennya? Pak Aziz. Oh, Pak Aziz. Ya udah ikut aja. Di situ nggak apa-apa. Nah, jadi isu privasi memang menjadi sesuatu yang tren hari ini. Kemudian bicara tentang hardware berarti bicara tentang pusat data dan infrastruktur jaringan. Ya. Bagaimana bisnis membangun server, data center, jaringan komunikasi global. Kalian bisa aja menyewa kalian bikin server tuh. Kemudian bikin data center juga. Kalau basisnya perusahaan ada Cisco, ada Huawei, ada Amazon AWS ya, Amazon Web Service. Ini juga menjadi sesuatu yang yang menarik gitu. Karena memang pengelolaan server itu menjadi sesuatu yang luar biasa, merasa nyaman, merasa aman, datanya tidak tapi di sisi yang lain memang harus betul-betul menjaga kliennya. Dampak sosial apa? Mendukung ekonomi digital global tentunya ya. Namun meningkatkan konsumsi energi dan isu keamanan cyber. Bagaimana tidak? Server kalau mati ya udah down. Makanya kemudian kalau kalian nonton Die Hard 4, Die Hard 4 apa Die Hard 5 coba film. Itu ada satu kawasan Amerika itu dihack dan luar biasa di situ. Itu cerita teknologi juga di situ. Kalian bisa nonton tuh Die Hard, filmnya lama, film lama ya, tapi perkembangan pada saat itu di zamannya ya saya kira sudah melampaui zamannya itu. Di Die Hard 4 kalau nggak Die Hard 5 itu bagaimana menggambarkan seluruh komputer yang terintegrasi ya, mau itu lalu lintas dan pesawat ataupun apapun yang berkaitan dengan komputer itu di shutdown sama si hacker. Akhirnya lampu merah itu jalan sendiri-sendiri, kemudian mobil yang menggunakan elektronik, komputer juga saling berterbang, saling jalan itu jalan sendiri-sendiri. Itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan pada saat itu pemeran utamanya Bruce Willis kalau nggak salah, ya. Jadi pemeran utamanya itu kemudian mencari seorang hacker yang notabene bisa memastikan bahwasanya server-server yang digunakan di mana saja. Nah, hacker ini yang membantu si pemain utamanya itu, dia mendeteksi radar panas, ya. Mana pertokoan, gedung-gedung yang memancarkan panas yang luar biasa. Ya akhirnya disitulah terjadi di situ ternyata servernya bermarkas. Maka konsumsi energi menjadi sangat tinggi memang untuk server sendiri karena nggak boleh mati. Data center kita di Jawa Timur pernah kebobolan ya, itu juga memang berkaitan dengan isu keamanan cyber.
Masuk di bidang bisnis teknologi informasi software ya. Pengembangan perangkat lunak software development ini mencakup pembuatan aplikasi desktop, web, dan mobile tentunya. Ada Microsoft, ada Google, Adobe, serta banyak startup software lokal lainnya ya yang bergerak. Misalkan ada alumni UAD juga yang bergerak di bidang pengembangan software untuk perhotelan. Dia memang spesifikasinya ke perhotelan. Kalian sangat mungkin ya, startup yang kalian bangun ketika manajemen proyek, ambil satu isu saja di bidang pendidikan, apa mau e-learningnya atau mau media pembelajarannya. Seperti kakak tingkat kalian yang kemarin sudah pernah dipanggil prodi untuk presentasi, bagaimana kemudian bisa sharing session itu dia konsentrasi di bidang perhotelan. Jadi dia membuat software-software tentang pengelolaan hotel yang ada di kota Jogja, yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Isunya ya dia seorang startup gitu, yang kemudian ya bisa bersaing lah dengan layanan-layanan yang lain. Kemudian dampak sosialnya akibat adanya perkembangan software ini ya memudahkan pekerjaan manusia, mempercepat otomatisasi, tetapi juga dapat menyebabkan pergeseran lapangan pekerjaan. Ya, sangat mungkin dengan adanya software dia bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan orang. Akhirnya apa? Diberhentikan, PHK besar-besaran. Itu karena apa? Perkembangan perangkat lunak juga. Ya kalau di bidang hardware memberikan peluang untuk kemudian dia bisa membuka lapangan kerja, di bidang software sebenarnya sebaliknya. Yang tadinya dikerjakan oleh manusia dialihkan oleh software. Sehingga apa terjadi PHK juga. Hampir setiap perkembangan itu pasti ada dampak. Di software as service ya, as a service, biasanya model bisnis berbasis langganan yang dijalankan di cloud ya. Ada Google Workspace, ada Zoom, ada Salesforce, Canva, dan seterusnya. Biasanya ini langganannya. Banyak sekali software-software yang berlangganan ya. Software as a service. Kalian berlangganan Canva ya, bisa membuat Canva profesional dan Zoom juga berlangganan. Software-software seperti di bidang pemodelan itu ada namanya Bizagi atau Spec IE dan seterusnya, itu juga software-software di bidang langganan yang di-cloud-kan. Kemudian ada dampak sosialnya, memudahkan akses global, meningkatkan efisiensi bisnis, ya, khususnya kecil dan menengah. Jadi bisnis-bisnis yang kecil dan menengah itu sebenarnya dengan adanya layanan SAS ini dimudahkan sekali dan diberikan apa? Misalkan SAS yang bergerak di bidang kasir, ya. Hampir semua Pamela itu juga nyewa dalam 1 bulan 50.000. Mengelola berbagai macam produk sampai berbagai macam ribuan data dikelola di sana. Mas, wih. Nah, itu menimbulkan ketergantungan juga pada layanan daring dan ancaman kebocoran data. Apalagi bicara tentang game development. Sebentar saya panggil mahasiswa kita. Suruh masuk aja. Udah tahu kerjaannya? Gimana? Udah tahu kerjaannya? Lebih
Duduk aja sih, saya udah belajar. Kamu udah tahu kerjaan ya? Udah. Di bagian tim aja. Lagi nunggu mereka lagi siap-siap lagi sih. Nah, di bidang game development dan hiburan digital ada EA, ya, ada Ubisoft, ada MiHoYo, ada Garena. Ini semuanya game-game ya, simulasi dan aplikasi interaktif. Dampak sosialnya menimbulkan industri kreatif. Gitu. Namun juga bicara tentang game, bicara tentang psikologi, yaitu apa? Kecanduan. Pergeseran dari perilaku sosial negatif, ya. Sudah banyak kajian-kajian riset yang itu justru khususnya bagi anak-anak, ya, bagi anak-anak itu melahirkan namanya apa? Brain rot, ya. Jadi kemalasan berpikir mendalam, ya. Jadi lelah, otaknya cepat lelah dan seterusnya. Ya. Brain rot ini berdampak signifikan bagi perkembangan anak-anak karena dia akan melahirkan agresivitas. Saya pernah melakukan uji coba kepada anak sendiri, ya. Jadi saya coba mempuasakan layar HP selama 1 bulan kepada anak itu umur 10 tahun, 10 sampai 11 tahun. Di awal-awal agak agresif juga gitu. Tapi kemudian sampai perjalanannya waktu dia justru lebih humanis, lebih mau membantu, lebih enak diajak ngobrol. Jadi ternyata memang layar, gitu. Kemudian game untuk anak-anak itu betul-betul memberikan kecanduan dan agresivitas. Karena saya sudah ini memperagakan sendiri. Makanya saya berlakukan untuk di rumah itu untuk nonton layar paling hanya Jumat, Sabtu, Ahad, itu pun satu harinya maksimalnya 2 jam. Ya tadi untuk mengurangi berbagai macam perilaku negatif. Karena tadi uji cobanya saya di 1 bulan itu betul-betul saya puasakan terhadap satu anak, ya. Ada yang tidak juga, dan saya menemukan itu. Maka bagi pengembangan game ini menjadi peluang gitu. Maka di sisi yang lain harapan saya para pengembang game juga memperhatikan aspek-aspek itu. Ya. Aspek-aspek psikologis perkembangan anak. Membuat sebuah game yang notabene jangan untuk anak-anak tertentu itu untuk umur-umur tertentu mungkin jangan terlalu dibuat yang lama. Misalkan penasarannya yang lama, oh game overnya cepat aja, oh game over. Jadi selesai gamenya dan seterusnya mencapai. Jadi ada siklus supaya durasi itu menjadi penting. Kalau durasinya misalkan 10 menit, 30 menit dan seterusnya. Cyber security dan forensik digital pada fokus pengamanan sistem data dan jaringannya. Contohnya ada Kaspersky, ya. Perusahaan penetration testing juga banyak yang sekarang memang dibuat untuk melakukan penetrasi terhadap sistem yang dikembangkan. Supaya apa? Supaya perusahaan tersebut
itu memang disewa ya. Kalau kalian memang dipakar di bidang jaringan dan konsentrasi di penetrasi, kalian bikin aja jasa uji coba, jadi membuka layanan untuk tes terhadap sistem-sistem global atau nasional aja. Kemudian tentu dampak sosialnya melindungi privasi dan keamanan masyarakat ya. Namun juga melahirkan industri baru dalam kejahatan cyber ya. Melahirkan industri baru dalam kejahatan cyber. Ya tadi bisa saja kalian yang konsentrasi di penetration ya, kemudian disewa untuk melakukan kecurangan terhadap perusahaan mitra. Sangat mungkin. Kemudian AI dan data analitik. Pengembangan sistem cerdas ya, chatbot, sistem rekomendasi, analisis big data. Ini menjadi tren yang luar biasa saat ini. OpenAI, IBM, ya, Google DeepMind, kemudian Gemini dan seterusnya. Ada apa namanya? DeepSeek. Ya. Itu juga menjadi sesuatu yang luar biasa dalam peningkatan ya, efisiensi dan inovasi. Sekarang bikin jurnal, bikin artikel mungkin butuh beberapa jam aja. Namun tetap datanya harus valid. Jadi kita supply data ke chatbot, kita supply data ke AI, kemudian AI melakukan pengolahan data supaya lebih menarik. Tapi di sisi yang lain juga saya pernah menemukan perhitungan matematika itu ya salah juga dia mengerjakan. Jadi miliknya ChatGPT itu. Meskipun ChatGPT itu cerdas, tapi ternyata menemukan kesalahan juga dalam perhitungan matematika. Sehingga saya coba koreksi dan dibenarkan juga itu sama ChatGPT. Jadi dia bahkan minta ya sorry lah, padahal soalnya anak SD itu saya coba uji cobakan ke ChatGPT. Bidang bisnis yang spesifik tentunya ya. Jaringan dalam teknologi informasi meliputi berbagai peluang usaha dan layanan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan jaringan komputer. Bisa kalian nyasar ya, yaitu apa? Sewa server dan seterusnya tadi ya. Sewa server dan seterusnya. Nah, kemudian dan dampak positif dan negatifnya itu ada tadi ya, ini dari keseluruhan software hardware, ekonomi tentu meningkatkan dan membuka lapangan kerja, memperluas pasar. Kemudian dampak negatifnya ketimpangan digital, hilangnya pekerjaan-pekerjaan tradisional. Kemudian di sosial meningkatkan komunikasi dan akses informasi. Dampak negatifnya ketergantungan teknologi, isolasi sosial, pendidikan mempermudah akses belajar digital, tantangan literasi digital, kesenjangan akses internet. Ada lagi etika dan transparansi aspeknya, penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi, lingkungan, dampak positifnya lahir teknologi hijau. Ya. Kemudian dampak negatifnya tentu melahirkan isu-isu berkaitan dengan e-waste, ya, electronic waste, kemudian konsumsi energi yang cukup tinggi. Di terakhir,
sebelum nanti ada yang presentasi mungkin. Bidang bisnis berperan besar dalam perkembangan masyarakat modern. Kalau kalian berkembang di bisnis keinformatikaan, ke depan ada namanya from engineer. Ya. From engineer itu sangat luar biasa. Bagaimana kemudian bisa membuat atau merancang arsitektur from yang dimudahkan oleh AI untuk dibaca. Namun perkembangan ini harus diiringi juga kesadaran etika dan kebijakan publik agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan ketimpangan sosial. Di sisi yang lain, kalian juga ada kewajiban untuk membangun literasi digital. Makanya ketika ada KKN, saya selalu meng-highlight bahwasanya tugas mahasiswa untuk KKN juga adalah bagaimana membangun literasi digital. Literasi digital yang seperti apa? Ya terkait dengan misalkan pinjaman online, judi online, dan seterusnya. Apalagi sekarang coba kalian cermati, mungkin di antara kalian juga. Kemarin kami dapat informasi ada satu mahasiswa yang terkena judi online, ya pinjaman online, sorry. Yang ditelepon adalah pihak kampus. Atas mahasiswa ini diminta untuk segera melakukan pembayaran. Ya. Karena kalau kalian sudah terikat dengan peminjaman online, itu sudah sangat susah dilepas. Itu sama aja dengan rentenir secara online. Hidupnya akan gelisah, apalagi sudah bicara tentang judi online. Ini baru bicara pinjaman. Mahasiswa ketika kuliah ditelepon sama kampus. Ini ada yang nagih pembiayaan karena sudah dipinjam sekian puluh juta, belum dibayar. Akhirnya disuruh untuk menghadap rektorat. Ya, jadi literasi kalian juga jangan kemudian, karena kalian bidang bisnis kalian adalah informatika, justru kalian literasinya kurang, pay letternya sangat tinggi itu. Ya, semoga diantara kalian tidak ada yang terjerat utang pay letter yang tinggi ya. Mas Farid semoga enggak ya, Mas Farid ya. Nah, ya. Karena apa? Ternyata pay letter itu juga melahirkan jiwa-jiwa konsumtif yang luar biasa. Semoga Mbak Amel juga enggak ini ya, tidak ngutang ya. Meskipun mudah untuk belanja online, tapi jangan gunakan, ya bukan jangan. Pay letter itu layanan aplikasi saja. Cuman memang kalau ditelusuri ya, pay letter itu kan akadnya nggak jelas. Di akadnya itu nggak jelas. Maka biasanya juga ada namanya ketergantungan, ya. Kemudian ada juga namanya membangun habit dan seterusnya, sehingga melakukan tindakan itu lagi. Sehingga harapan saya ya kalau ada cash ya cash lah ya. Kalau ada bayar ya bisa bayar, jangan pay letter. Nanti kalau sudah kebiasaan itu akan sangat susah. Beberapa kajian di Gunung Kidul misalkan, ya, tingkat perceraian yang sangat tinggi itu akibatnya ada dua, ya. Penyebabnya satu adalah suaminya terjerat judi online sehingga melakukan pinjaman online. Yang kedua
adalah istrinya memanfaatkan pay letter untuk belanja online. Jadi itu terjadi di Gunung Kidul. Dan sehingga Gunung Kidul menjadi angka perceraian tertinggi dan juga di sana tingkat bunuh dirinya juga tinggi, cukup tinggi. Karena terjerat tadi pinjaman online dan judi online. Ya, saya kira itu untuk bidang bisnisnya. Sebenarnya ada tugas, saya lupa ya, belum share ya. Untuk presentasi mungkin di minggu ini ya. Kita cari waktu aja. Ini referensi yang digunakan ya. Kemudian ada Turban, ini juga salah satu penulis buku sistem operasi juga. O'Brien juga, dia juga di bidang pengembangan sistem informasi, SI menjadi rujukan ya. Kemudian ini juga saya gunakan di mata kuliah manajemen data dan informasi. Kemudian ada digital economy outlook dan seterusnya. Ini tugas bukan minggu depan ya, tugas pertemuan 6, pertemuan 7, sorry. Nanti pertemuan 7 saya ada sesi sertifikasi, tapi diawali dengan presentasi dulu. Silahkan dikerjakan ya. Mungkin 3 hari ke depan dikerjakan. Sekarang tanggal berapa ya, Mas? Tanggal 3 November. Oh ya, tanggal 3 berarti 3 hari ke depan. Hari Kamis dikumpulkan dan juga mungkin nanti kita cari waktu untuk mendengarkan presentasi kalian. Saya pengen mendengar dari bidang informasi, ya, perkembangan informasi khususnya di bidang jasa layanan, khususnya fintech ya, e-commerce, fintech, e-learning, e-gov, e-fronter, ya, atau e-engineer atau from engineer ya, serta dampak positif dan negatifnya. Dan ini yang saya highlight, analisis perkembangan di masa yang akan datang. Silakan, ini mungkin nanti dikerjakan. Oke, ada yang presentasi di sesi ini dari materi tugas yang kemarin yang sudah dikumpulkan sama kalian? Ada? Oke, ada atau ada yang bertanya dulu boleh juga. Mbak Dinda mau presentasi apa mau bertanya? Ingin presentasi, Pak. Oke, ya silahkan. Saya buka Excel-nya dulu untuk penilaiannya. Oke, bentar, Pak. Diperkenalkan. Lain dulu. Oke, name-nya ya, Mbak? Iya, bentar, Pak. Ya, oke. Mbak Dinda. Dinda Putri Anjani ya? Iya, Pak. Oke, sudah ketemu. Ada berapa orang, Mbak? 3? 4? Ada 4, Pak. Ya. Siapa aja namanya? Yang pertama itu ada NIM 220018073 Yuda Wiradharma, NIM 096 Faris Ridwan Zaki, terus bentar. Faris Ridwan Zaki, oke, terus? Sama Nabila Akmal 118. Kamu tahu yang melincang ya, yang lainnya urutan, kamu yang ke bawah. Oke, silakan, Mbak. Yang mau presentasi on kamera juga boleh. Mas Faris sudah on kamera ya.
Apakah udah terlihat, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang bidang bisnis teknik informatika. Untuk nama-namanya tadi udah disebutin, ada Yuda Wiradharma, Faris Ridwan Zaki, dan Nabila Akmal. Di sini ada yang pertama ada pengantar tentang definisi dan ruang lingkup, yang kedua ada bisnis hardware, yang ketiga ada bisnis software, terus yang keempat ada dampak sosial ekonomi perilaku positif dan negatif, yang kelima perbandingan dan implikasi kebijakan, yang keenam ada kesimpulan. Apa itu bidang bisnis TI? Untuk hardware, dia itu adalah komponen fisik yang berupa chip, papan sirkuit, server, perangkat akhir, seperti laptop, smartphone, atau perangkat IoT. Terus, untuk software, dia itu adalah program dan layanan seperti aplikasi, sistem operasi, platform, cloud, SaaS, dan API. Keduanya saling terkait karena hardware menyediakan infrastruktur fisik, software memberikan fungsi dan layanan. Untuk segmentasi bisnis hardware, itu rantai nilainya yang pertama ada desain, lalu ke manufaktur komponen, perakitan, terus distribusi atau retail, yang terakhir ada layanan purna jual. Untuk segmen utamanya itu ada semikonduktor, perangkat konsumen seperti smartphone atau laptop, server atau data center, peripheral, perangkat industri atau embedded, dan perawatan dan daur ulang. Yang ketiga itu ada model pendapatan seperti penjualan produk, kontrak bisnis to bisnis, layanan, dan maintenance lisensi teknologi. Lalu ada manufaktur hardware. Yang pertama itu ada karakteristiknya, di mana ada modal ekstensif, rantai pasok global, lead time panjang, skala ekonomi penting. Yang kedua ada aktor kunci seperti desain, foundries, IMS, elektronik, atau manufacturing service, ada OEM dan ODM. Yang ketiga ada tantangan. Tantangannya itu adalah fluktuasi pasokan bahan seperti mischief, tarif dan regulasi perdagangan, lalu biaya energi. Yang keempat ada peluang, di mana itu ada produksi lokal, custom hardware untuk industri edge computing, AI accelerators. Dampak positifnya yang pertama itu lapangan kerja manufaktur, lalu ada transfer teknologi, efek multiplikator ekonomi. Untuk dampak negatifnya ada eksploitasi tenaga kerja di rantai pasok, polusi, dan ketergantungan impor. Lalu ada distribusi retail dan after sales-nya. Ya, yang pertama itu ada channel, itu grosir, retail tradisional, e-commerce, vendor langsung ke perusahaan. Lalu ada layanan penting seperti garansi, perbaikan, suku cadang, dan upgrade. Untuk model bisnis barunya itu ada trade-in, subscription untuk hardware. Lalu dampak positifnya itu ada akses lebih mudah ke teknologi. Model langganan menurunkan biaya awal. Dampak negatif konsumsi berlebih atau fast upgrade, peningkatan e-waste-nya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Apa suara saya sudah terdengar, Pak? Udah. E-waste, keberlanjutan dan rantai nilai. Masalah pembuangan perangkat berbahaya, rendahnya daur ulang, dan pencemaran. Solusinya yaitu desain untuk daur ulang, regulasi take back, ekonomi sirkular, elit rantai pasok. Peran bisnis, investasi dalam keberlanjutan, sertifikasi, dan transparansi supply chain. Next. Embedded system dan IoT, hardware yang terhubung. Ciri-ciri perangkat kecil, terintegrasi, konektivitas terus-menerus. Bisnisnya solusi vertikal, smart home, industri,
healthcare device, lalu platform IoT, data monetization, risiko keamanan perangkat, privasi, dan fragmentasi standar. Dampak sosialnya peningkatan efisiensi layanan publik dan industri. Lalu dampak negatif pengawasan berlebih dan risiko keamanan. Next. Segmentasi bisnis software. Kategori utama SaaS, Cloud, perangkat lunak Enterprise, On Enterprise, dan Hybrid. Aplikasi mobile atau consumer, lalu platform dan marketplace, open source, dan layanan, perangkat lunak embed. Model pendapatan yaitu lisensi, langganan, premium, transaksi atau komisi, dan iklan. SaaS dan Cloud Service. Karakteristik model langganan, pembaruan berkelanjutan, dan skalabilitas global. Keunggulan adopsi cepat, OPEX versus CAPEX, akses untuk UKM. Tantangan bisnisnya retensi pelanggan, biaya infrastruktur cloud, kepatuhan data lokalisasi, lalu ada persaingan platform. Dampak negatifnya, peningkatan produktivitas, democratization of tools. Dampak negatifnya, kontrol data oleh penyedia, login vendor, dan ancaman privasi. Aplikasi mobile dan platform konsumen. Bisnis modelnya iklan, in-app purchase, lalu ada langganan, lalu ada marketplace fees, dinamika, network effect, viral growth, user acquisition, cost tinggi, lalu dampak perilaku, perubahan konsumsi media, attention ekonomi, lalu ada influencer ekonomi. Next. Perangkat lunak enterprise dan solusi custom. Ciri kontrak B2B jangka panjang, kustomisasi, integrasi sistem lama, lalu jasa konsultasi besar. Dampak ekonominya, efisiensi operasional perusahaan, transformasi proses bisnis. Lalu untuk resiko, biaya implementasinya tinggi, ketergantungan vendor, dan resiko kegagalan proyek. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan. Open source, developer, tools, and ecosystem. Yang pertama itu ada model, itu perangkat lunak gratis plus monetisasi melalui layanan dukungan fitur enterprise. Lalu yang kedua ada peran dalam inovasi, percepatan pengembangan standar terbuka. Yang ketiga tantangan, model pendanaan proyek OSS, keamanan dependensi, hak kekayaan intelektual. Dampak positifnya adalah akses untuk pengembangan kolaborasi global. Dampak negatifnya, beban pemeliharaan pada komunitas, exposure, kerentanan supply chain, perangkat lunak. Lanjut. Dampak ekonomi positif. Yang pertama itu ada peningkatan produktivitas di hampir semua sektor. Yang kedua, pertumbuhan lapangan kerja di sektor teknologi, startup, dan layanan terkait. Lalu yang ketiga ada efisiensi, distribusi, dan inovasi produk atau jasa, mempermudah UMKM akses pasar. Yang keempat, penciptaan nilai baru atau platform, data ekonomi, ekosistem bisnis. Lanjut. Dampak ekonomi negatifnya yaitu ada yang pertama disrupsi lapangan kerja tradisional atau otomatisasi, robotisasi. Yang kedua kesenjangan digital, akses tidak merata antar kota, desa, kaya atau miskin. Lalu yang ketiga ada konsentrasi pasar dan kekuatan monopoli platform besar. Yang keempat resiko stabilitas ekonomi lokal karena outsourcing atau manufaktur global. Lanjut. Dampak sosial dan perilaku. Yang pertama, perubahan pola komunikasi. Lebih digital, lebih cepat, sosial media sebagai ruang publik. Yang kedua, perubahan konsumsi. Informasi, filter bubbles, disinformasi. Yang ketiga, dampak psikologisnya, yaitu tekanan performa, kecemasan digital, gangguan perhatian. Yang keempat, perubahan kebiasaan kerja, yaitu ada remote work, gig ekonomi, fleksibilitas jam kerja. Lanjut.
isu etis, privasi, dan keamanan. Yang pertama yaitu ada privasi data pengguna versus monetisasi data. Selanjutnya ada keamanan cyber, yaitu serangan pada infrastruktur hardware dan software. Selanjutnya ethical design, dark patterns, manipulasi perilaku pengguna. Dan yang terakhir pelindungan konsumen digital dan tanggung jawab platform. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, pada Nabila Akmal. Akan saya lanjutkan perbandingan hardware versus software. Pertama ada modal, hardware sama dengan capital intensive, untuk software sama dengan human capital dan R&D intensive. Untuk skala, software lebih mudah diskalakan secara global dengan biaya marginal rendah. Untuk margin sendiri, software cenderung marginal lebih tinggi, sedangkan hardware marginal lebih tipis. Lalu waktu go to market, hardware lebih lama karena manufaktur, software lebih cepat iterasi. Next. Risiko sistemik dan kebijakan publik. Ketergantungan pada rantai pasok global atau semikonduktor, lalu ada regulasi data, pajak digital, kebijakan persaingan, lalu ada perlunya investasi, infrastruktur digital dan keterampilan reskilling, dan terakhir kebijakan lingkungan untuk e-waste dan energi data center. Next. Rekomendasi untuk stakeholder, untuk pemerintah, kembangkan kebijakan pendidikan digital, regulasi data, insentif produk lokal, aturan e-waste. Untuk pelaku bisnis, adopsi praktik keberlanjutan, transparansi supply chain, investasi keamanan, model bisnis inklusif untuk masyarakat atau konsumen, literasi digital, produk dengan jejak lingkungan yang lebih baik, dan terakhir untuk akademinya, penelitian dampak sosioekonomik, advokasi kebijakan pro-inovasi, dan keberlanjutan. Next. Contoh kasus singkatnya ada smartphone dan ekosistem aplikasi, percepatan ekonomi digital namun meningkatkan e-waste dan ketergantungan platform. Untuk software as a service di UMKM-nya, menurunkan daya operasional dan membuka pasar baru. Tapi ada risiko vendor lock-in. Next. Kesimpulan. Untuk hardware dan software saling melengkapi, masing-masing membawa peluang besar namun juga tantangan serius. Dampak sosial ekonomi beragam, yaitu dari penciptaan lapangan kerja baru hingga risiko ketidaksetaraan. Lalu perlu pendekatan multi-stakeholder antara pemerintah, bisnis, dan juga masyarakat untuk memaksimalkan manfaat dan mitigasi risiko. Next. Berikut ada referensi dan bacaan lanjutan. Pertama ada bukunya The Software Industry, lalu untuk artikel jurnal The Impact of the Digital Economy on Transformation and Upbuilding of the Industrial Structure. Next. Saya kembalikan ke Mbak Dinda. Sekian. Sebelum saya tutup, adakah yang ingin bertanya tentang presentasi kami hari ini? Iya, terima kasih Mbak Dinda. Ada yang bertanya? Di slide yang tadi ditampilkan Mbak Dinda, yang dipresentasikan Mbak Dinda, coba Mbak. Yang, di awal. Yang bagian mana Pak? Ditampilkan aja dulu dari awal, coba saya skip. Ini aja, nggak apa-apa. Model ini. Terus 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 oh, berhenti Ewaste coba Mbak. Ini kan terjadinya Ewaste ya, jadi elektronik waste yang tadi sudah saya singgung itu. Bisa nggak tuh dijelaskan mengenai sebentar ini kok di saya kecil banget.
Regulasi take back itu apa, Mbak? Atau ya wis regulasi take back itu maksudnya gimana? Sama itu 3, regulasi take back, ekonomi sirkular, otak-atik rantai pasok. Bisa nggak dijelaskan mengatasi waste itu salah satunya adalah salah 3-nya adalah dengan regulasi take back, kemudian ekonomi sirkuler sama otak-atik rantai pasok. Ya, bentar Pak. Ya, siap. Sama. Regulasi. Ya, itu ada 3 itu. Terus sama satu lagi tadi yang disampaikan Mas siapa ya? Saya lagi monetisasi itu apa maksudnya? Oke. Kalau yang pertama itu tentang regulasi take back, itu kebijakan yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab atas produk elektronik mereka sampai akhir siklus hidupnya, termasuk pengumpulan take back-nya itu, daur ulang atau pembuangan yang aman setelah produk tidak digunakan lagi. Kamu ini enggak, motret enggak regulasinya, kebaca enggak? Apa Pak? Regulasinya kamu baca enggak? Bagus juga maksud saya kalau regulasinya memang ada kayak gitu. Tapi kamu sempat baca enggak itu? Belum Pak. Belum ya? Ya. Ya. Sebenarnya bagus itu kalau memang ada regulasi, karena beberapa perusahaan memang kayak Le Mineral itu kan ikonnya galonnya untuk daur ulang ya. Tapi kemudian saya nggak tahu apakah memang itu daur, tapi ternyata kan enggak. Dia dikumpulkan ya biasa aja itu. Tidak di Le Mineral sendiri hanya memproduksi itu. Nggak memikirkan sampahnya kayak apa nantinya. Tahu ya Le Mineral yang botol galon-galon yang sekali pakai itu? Iya. Nah itu kan kenapa kan dia menyoroti aqua atau galon-galon yang lain yang kemudian dicuci dan seterusnya. Kalau Le Mineral kan produksi buang, tapi tidak regulasi itu kelihatannya nggak berlaku bagi dia. Makanya saya pengen tanya, ada nggak betul regulasi yang mengolah hulu sampai hilirnya itu? Dicari ya Mbak ya? Iya Pak. Oke. Terus yang kedua itu ada ekonomi sirkular. Dia itu sistem ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan kembali sumber daya. Lalu ada etik rantai pasok. Yaitu penerapan nilai moral dan tanggung jawab sosial lingkungan di setiap tahap rantai pasok produk, dari bahan baku hingga pembuangan akhirnya. Kayak seperti itu, kayak setiap pihak dalam rantai pasok harus bertindak secara adil, transparan, dan ramah lingkungan. Lalu tadi pertanyaannya tentang monetisasi. Tadi ada ya kata-kata yang disampaikan Mas siapa, saya nggak lupa. Mas Faris tadi atau Mas Yuda? Yang kemarin check out. Izin menjawab Pak untuk yang untuk yang etik rantai pasok. Jadi etik rantai pasok adalah prinsip moral dan tanggung jawab sosial yang harus diterapkan dalam setiap tahap rantai pasokan.
mulai dari bahan pengadaan bahan buku, produksi, distribusi, hingga penjualan ke konsumen. Oke. Yang apa tadi? Terakhir monetisasi. Oh ya, monetisasi. Berarti apa tadi? Bisa diulang, Mas? Udah? Yang ini tadi etik rantai pasok. Oh, etik rantai pasok itu, Mbak. Itu yang tadi. Jadi pengolahan mulai dari hulu hilir ya, dan seterusnya itu. Etik rantai pasok memang harus itu aspeknya. Yang terakhir yang monetisasi. Tambahannya dari Mas tentang etik rantai pasok. Semoga teman-teman yang lain juga memahami ya terkait dengan rantai pasok. Yang monetisasi tadi ada ya? Ada, Pak. Udah belum? Udah. Jadi monetisasi itu adalah proses mengubah sesuatu menjadi sumber pendapatan atau keuntungan ekonomi. Untuk dalam konteks umumnya itu monetisasi berarti membuat sesuatu yang sebelumnya tidak menghasilkan uang menjadi menghasilkan uang. Contohnya? Iklan di YouTube, Pak. Hah? Iklan di YouTube. Itu monetisasi bukan itu. Maksudnya ini, Pak, YouTuber memonetisasi video dengan iklan, sponsor atau donasi penonton. Oke. Selain itu? Terus kan biasanya itu di TikTok atau di Instagram, kreator tuh bisa dapetin uang kalau dari brand collab-nya. Misalnya ada brand yang mau ngajak collab. Oke. Kalau yang lainnya? Kalau dari bidang keinformatikaan. Kalau itu kan bukan bidang keinformatikaan. Ya. Ada nggak? Aplikasi, mungkin dalam aplikasi atau website itu misalnya kita sebagai developer itu bisa menambahkan iklan, fitur berbayar atau langganan premium pada website dan aplikasi kita. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Ditutup silakan, Mbak. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi? Kalau nggak ada, kita bisa cukupkan. Ada yang presentasi? Kelompok lain? Yang sudah saya umumkan aja ya, yang sudah presentasi kelompoknya Mbak Tasya, kemudian kelompoknya Septi, kemudian kelompoknya Aninda, kelompoknya Dinda barusan, kemudian kelompoknya Jawahirul, kelompoknya Mbak Justisia, kemudian udah itu ya. Masih cukup banyak ya yang belum presentasi. Ada Mbak Salsabila belum, kemudian Muhammad Zaki, Julian Dava, kemudian Fatir Mahib, dan Fadu, Gugun, Reza, Royhan, dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada, kita bisa cukupkan. Jangan lupa materi tugas untuk tugas sampai hari Kamis. Tadi berkaitan dengan bidang bisnis di fintech, ya, tentang fintech, e-learning, dan seterusnya. Disiapkan dan diunggah di link. Kita cukupkan dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Jaga kesehatan, jaga kebahagiaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presensinya ini ya.
Presensinya mandiri aja ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Saya bukakan presensi mandiri. Ada yang bertanya? Saya bukakan presensi mandiri. Bentar.